Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Haris Verstianti. Saya Ratna Wulandari. Saya Aswarini Sentana. Pada video pembelajaran ini, kami ingin membahas mengenai apa itu jurnalistik, tujuan menulis bahan jurnalistik, karakteristik pembaca, dan nilai berita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai penjelasannya. Selamat menyimak. Esensi menulis berita adalah melaporkan seluk-beluk peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Melaporkan berarti menuliskan atau menyiarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami seseorang atau sekelompok orang. Berita ditulis atau disiarkan sebagai rekonstruksi dari apa yang terjadi. Mengapa peristiwa perlu diberitakan? Yang pertama, memenuhi tujuan politik keredaksian suatu media massa. Sedangkan yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan pembaca akan informasi. Selanjutnya, berikut merupakan manfaat dari menyebarkan berita dari sisi pembaca. Ada 3 hal. Yang pertama, sikap manusia yang selalu ingin memperbaiki dan meningkatkan harkat kehidupan. Lalu, yang kedua, manusia selalu berhubungan dengan manusia lain untuk mendapatkan informasi. Sedangkan yang ketiga, dari informasi yang diperoleh itulah seseorang berharap lebih mengetahui apa dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan harkat kehidupannya. Berikut ini dapat dilihat dari gambar, merupakan salah satu proses jurnalistik di mana wartawan sedang mencari informasi dari narasumber untuk disebarluaskan kepada pembaca, penonton, ataupun pendengar untuk mendapatkan informasi dari apa yang didapatkan. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai apa sih tujuan dari menulis bahan jurnalistik. Menurut Adi Nogoro, dalam buku yang berjudul Hukum Komunikasi Jurnalistik, jurnalistik didefinisikan sebagai sebuah kepandaian dalam hal mengarang yang tujuan pokoknya adalah untuk memberikan kabar atau informasi kepada masyarakat umum secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin. Menurut beliau, jurnalistik mempelajari seluk-beluk penyiaran dalam berbagai jenis pers, termasuk juga dalam teater, musik, konser, ataupun rapat. Berikut ini merupakan 4 poin penting tujuan dalam menulis bahan jurnalistik. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat agar warga dapat mengatur diri sendiri. Selanjutnya, membangun masyarakat. Yang ketiga, memenuhi hak-hak warga negara. Dan yang terakhir, dapat dijadikan tolak ukur demokrasi suatu masyarakat. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat. Jurnalistik sangat membantu masyarakat dengan cara menyuguhkan berita yang terjadi sehingga masyarakat bisa mengenali permasalahan di sekelilingnya yang mungkin saja terlewat dari keseharian atau tidak disadari. Dengan adanya pemberitaan tersebut, kebenaran berita menjadi dasar dari tindakan yang diambil oleh masyarakat. Yang kedua, membangun masyarakat. Berita yang menyuarakan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan dan terlupakan bisa mendorong kelompok masyarakat lain untuk membantu keluar dari permasalahan yang dialami. Dalam skala yang lebih besar, bisa mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mungkin saja bisa pro rakyat. Tujuan selanjutnya yaitu untuk memenuhi hak-hak warga negara. Hak-hak ini dapat berarti untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Dalam jurnalistik, media massa merupakan alat yang efektif untuk menyuarakan hak rakyat, baik melalui media, melalui berita yang ditulis oleh jurnalis maupun juga melalui opini dan surat pembaca. Yang terakhir yaitu dapat dijadikan tolak ukur demokrasi suatu masyarakat. Jadi semakin demokratis suatu masyarakat, maka semakin kuat pula
posisi media massanya. Dalam masyarakat yang demokratis, masyarakat bebas menyuarakan pendapatnya dan menuntut haknya melalui media massa. Selanjutnya, mengenali karakteristik pembaca. Menurut buku Handbook for Writers, ada 4 karakteristik pembaca. Yang pertama yaitu pembaca umum, yang kedua pembaca spesialisasi, yang ketiga pembaca pemula, dan yang keempat pembaca yakin. Pembaca umum mengacu pada pembaca yang membaca beragam tulisan secara global, yang artinya mereka membaca tulisan yang ada tanpa tujuan tertentu atau minat khusus. Sementara itu, pembaca spesialisasi mengacu pada pembaca yang memiliki minat atau pengetahuan mengenai subjek tertentu, sehingga para pembaca ini dapat menyerap informasi, ide, bahasa, atau jargon tertentu yang belum tentu diketahui oleh pembaca umum. Kemudian yang ketiga ada pembaca pemula, contohnya pembaca esai tentang komputer yang mungkin baru saja membeli komputer. Untuk pembaca pemula seperti ini, penulis harus mendefinisikan lebih banyak istilah dan penjelasan. Yang terakhir, pembaca yakin. Dalam hal ini lebih mudah bagi penulis atau jurnalis untuk menulis bagi para pembaca yang memahami maksud jurnalis dibandingkan harus meyakinkan pembaca tersebut. Selanjutnya akan dibahas aspek geografis pada media cetak dan elektronik. Mengenal pembaca berarti mengetahui latar belakang pembaca, kecenderungan mereka menggunakan informasi yang diperoleh melalui surat kabar. Kami akan menjelaskan karakter pembaca dari sudut pandang geografisnya. Berdasarkan aspek geografisnya, misalnya pembaca majalah terbesar berada di sekitar tempat penerbitannya. Kondisi sosial budaya setempat membentuk karakter siapa saja yang pernah tinggal di tempat tersebut dalam kurun waktu tertentu. Kemudian karakter pembaca menurut lokasi atau tempat tinggal atau secara geografis ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan cenderung lebih tertarik dengan informasi mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan mata pencaharian mereka. Sementara itu, masyarakat perkotaan cenderung memilih informasi, berita yang terkait dengan misalnya bisnis, hiburan, maupun politik. News values atau nilai berita adalah parameter, acuan, atau kriteria yang digunakan untuk mengukur sebuah kejadian atau informasi yang layak untuk diberitakan. Para wartawan atau jurnalis tentunya harus menguasai nilai-nilai berita sebelum mereka mempublikasikan teks berita ke media, baik media cetak, media online nasional, maupun di media lainnya seperti televisi dan radio. Pertama, prominence, lalu human interest, konflik atau kontroversi, unusual, timeliness, dan yang terakhir proximity. Nilai berita yang pertama, prominence atau keunggulan. Jika di dalamnya terlibat orang-orang penting, peristiwa yang sederhana dan tidak luar biasa bisa berubah menjadi sesuatu yang layak menjadi berita. Contohnya, Tri Adinata bernyanyi riang bersama Alan Walker. Berita ini cukup biasa, mengingat hanya memberitakan tentang kegiatan sekolah. Tapi, karena melibatkan Alan Walker, yang mana merupakan DJ dan produser musik yang terkenal asal Norwegia, maka berita ini mempunyai nilai prominence. Human interest atau minat insani. Dalam dunia jurnalistik, kisah-kisah human interest dikelompokkan dalam berita fitur atau feature text. Suatu peristiwa bisa sangat bernilai jika mampu menyentuh perasaan kemanusiaan banyak orang. Contohnya dalam headline, kisah pelukis disabilitas asal Buleleng yang karyanya mendunia. Cerita human interest berisi nilai cerita atau story value, dan bukan hanya nilai berita atau news value. Nilai berita selanjutnya, konflik atau pertentangan. Nilai berita ini membuat pembaca merasakan emosi seakan-akan menyaksikan kejadian tersebut dan memungkinkan memiliki kepentingan terhadap peristiwa tersebut. Contohnya pada headline, Israel serang Lebanon, Hezbollah balas luncurkan puluhan roket.
konflik memiliki kelayakan berita tersendiri. Manusia cenderung menyukai konflik, terutama yang terjadi antara dua kubu di mana terdapat kerugian dan korban. Namun, membuat sebuah berita yang berisi seputar konflik jauh lebih rumit. Jurnalis dituntut untuk lebih teliti, menyampaikan informasi secara akurat, dan berhati-hati dalam menyampaikan konflik tersebut. Selanjutnya ada unusual atau tidak biasa. Suatu yang tidak biasa atau unik umumnya menarik perhatian pembaca. Unusual disebut juga oddity atau uniqueness. Berita ini mengandung hal yang unik, tidak lazim, aneh, dan tidak biasa. Contohnya pada headline, Imam Jemaah Aulia ngaku sudah telepon Tuhan sebelum menentukan Idul Fitri lebih awal. Berita tersebut merupakan contoh berita atas hal-hal yang belum pernah atau tak biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan menarik perhatian. Timeliness atau aktualitas. Semakin aktual sebuah berita disampaikan, semakin tinggi pula nilai beritanya. Kualitas dari ketepatan waktu atau aktualitas ini adalah cerita yang menyediakan informasi baru yang terkini. Contohnya pada headline, Damkar Depok bersihkan tumpahan oli di Jalan Juanda. Dilihat dari teras berita atau paragraf awal, bisa kita lihat bahwa berita ini terbit pada Senin 6 Mei 2024 pukul 11:10 mengenai kejadian di pagi harinya di hari yang sama. Nilai berita yang terakhir adalah proximity atau kedekatan. Orang cenderung memiliki ketertarikan bila membaca berita yang peristiwanya atau kejadiannya dekat dengan wilayahnya dan juga perasaan emosionalnya. Contohnya dalam headline, Tsunami dan Gempa Palu Donggala 2018 dalam angka korban, daya rusak, dan lainnya. Nilai kedekatan ini meliputi beberapa hal seperti geografis, psikologis, dan ideologis. Geografis atau lokasi kejadian yaitu kedekatan yang merujuk pada letak geografis atau tempat kejadian peristiwa itu terjadi. Semakin dekat peristiwa itu dengan halayak, semakin menarik berita tersebut untuk dibaca. Yang kedua, psikologis, yaitu berkaitan dengan kedekatan budaya, pikiran, perasaan, kesukaan, atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita. Dan yang terakhir adalah kedekatan secara ideologis. Kedekatan keyakinan seperti sama-sama muslim, contohnya pada headline, Masjid kuno abad 13 hancur akibat bom Israel di Gaza. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa melaporkan berarti menuliskan atau menyiarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Tujuan dari menulis berita bisa jadi untuk memenuhi tujuan politik keredaksian suatu media massa, dan tujuan lainnya tentu saja adalah untuk memenuhi kebutuhan pembaca. Selain itu, ada pula tujuan menulis bahan jurnalistik lainnya, seperti memberikan informasi kepada masyarakat agar warga dapat mengatur diri sendiri, ada fungsi untuk membangun masyarakat, untuk memenuhi hak-hak warga negara, dan dapat dijadikan tolak ukur demokrasi suatu masyarakat. Dalam jurnalistik, pembaca atau penikmat berita bisa dibagi menjadi 4 karakter, yaitu pembaca umum, pembaca spesialisasi, pembaca pemula, dan pembaca yakin. Dari video pembelajaran ini kita juga jadi mengenal bahwa ada yang namanya nilai berita atau yang merupakan indikator suatu peristiwa bisa diangkat menjadi berita. Yaitu yang pertama ada timeliness atau ketepatan waktu. Yang kedua ada proximity atau kedekatan. Yang ketiga ada konflik atau pertentangan. 4 ada prominence dan eminence atau keunggulan dan keutamaan. Yang kelima ada consequence dan impact atau konsekuensi dan pengaruh. Dan yang terakhir ada human interest atau minat insani.
Sekian pemaparan singkat dari kami mengenai jurnalistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.